Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Namira Kalista. Saya dari kelas 10C dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang daur biogeokimia, yaitu siklus air. Siklus air adalah peredaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus ini sangat penting karena menjaga ketersediaan air bagi semua makhluk hidup. Pertanyaan pertama atau soal pertama itu bagaimana proses air beredar di permukaan bumi. Jadi, proses siklus air dimulai ketika panas matahari itu menyebabkan air dari laut, sungai, danau, dan permukaan tanah. Sehingga permukaan tanah atau air tadi itu menguap atau evaporasi. Lalu selain itu tumbuhan juga melepaskan uap air melalui proses transpirasi. Uap air naik ke atmosfer, kemudian mengalami kondensasi dan membentuk awan. Ketika awan sudah jenuh, air turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan, yaitu presipitasi. Air hujan sebagian akan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah, yaitu infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir ke sungai-sungai menuju laut atau biasa disebut runoff. Proses ini berlangsung secara terus-menerus hingga membuat bentuk siklus air. Yang soal kedua itu mengapa banjir dan kekeringan bisa terjadi? Nah, banjir dapat terjadi ketika hujan turun sangat deras dan tanah tidak mampu menyerap air dengan baik. Misalnya karena banyak pohon yang ditebang atau terlalu banyak bangunan. Sedangkan kekeringan terjadi ketika hujan tidak turun dalam waktu yang lama sehingga persediaan air berkurang. Nah, solusinya untuk mengatasi masalah tersebut itu bisa dilakukan menjaga hutan, menanam pohon, terus membuat sumur resapan, dan menghemat air. Selanjutnya di soal ketiga itu jelaskan dampak yang terjadi jika siklus air mengalami gangguan. Nah, jika siklus air itu terganggu, maka dapat terjadi banjir dan kekeringan. Selain itu, masyarakat juga bisa mengalami kekurangan air bersih. Dan juga pertanian itu bisa dapat terganggu sehingga hasil panennya tuh menurun. Dan juga ekosistem hewan dan tumbuhan juga bisa rusak. Dan dapat mengganggu kesehatan manusia. Soal keempat yaitu mungkinkah kita dapat memodifikasi atau mengubah peredaran siklus air untuk mensejahterakan kehidupan manusia? Mungkin. Jadi kita tuh bisa memodifikasi peredaran siklus air. Sebagian proses dalam siklus air tanpa mengubah siklus alaminya secara keseluruhan ya. Contohnya seperti pembangunan waduk, bendungan, irigasi, dan lain-lain. Dengan cara tersebut, kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi. Setelah itu juga dapat membantu penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan juga lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Soal kelima yaitu apakah permasalahan keterbatasan air dapat dipecahkan secara lokal? Menurut saya, sebagian masalah air dapat diatasi secara lokal. Misalnya dengan menghemat air, menjaga kebersihan sungai, menanam pohon, dan membuat tempat penampungan air. Namun, beberapa masalah juga memerlukan kerjasama dan juga memerlukan lebih besar seperti perubahan iklim dan juga diperlukan kerjasama banyak daerah dan juga negara. Jadi kesimpulannya, siklus air ini itu merupakan proses peredaran air yang terjadi secara terus-menerus di bumi. Siklus air sangat penting karena menyediakan air yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan
menghemat penggunaan air dan melestarikan hutan agar siklus air tetap berjalan dengan baik. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.